Semoga semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Kali ini saya mau cerita tentang apa yang terjadi minggu lalu dalam persekutuan doa saya. Saya biasanya paling gak pede untuk dipilih jadi worship leader. Saya tahu suara saya ini pas-pasan. Gak yang merdu banget kayak teman-teman yang lebih banyak yang ada di persekutuan doa itu. Saya dulu tuh pernah diminta pelayanan worship leader. Dulu sudah beberapa kali dalam persekutuan doa saya jalani. Tapi karena saya merasa memberatkan, seperti beban, saya sempat jujur pada ibu pembina. Saya kalau kebetulan tidak bekerja dan bisa datang ke persekutuan doa, saya akan hadir. Tapi please, jangan suruh saya untuk jadi worship leader, Bu. Saya nggak bisa. Nanti bikin saya malah nggak mau datang ke persekutuan doa kalau ibu minta saya jadi worship leader. Lebih baik ibu minta pada ibu-ibu lain yang suaranya jauh lebih bagus. Tapi minggu lalu saat ibu pembina minta lagi pada saya karena tidak ada lagi yang bisa membantu saat itu, karena dorongan iman menjadi manusia baru, gak tahu bagaimana saya langsung sanggupin aja dan balas di WA grup, baik saya siap. Pikiran saya waktu itu, ya sudahlah, meskipun suara saya pas-pasan, kalau memang saya diminta tolong berarti ibu pembina mikir suara saya gak jelek-jelek amat gitu ya. Di rumah saya latihan, pilih-pilih lagu apa yang cocok untuk persekutuan doa dan penghiburan buat salah seorang teman kami yang baru ditinggal papanya pulang ke rumah Bapak. Pada hari hanya, saya berdoa dan bilang pada teman-teman, saya bilang jujur dulu ya, saya dulu pernah bilang pada ibu pembina untuk jangan pilih lagi saya menjadi WL, karena saya nggak pede dengan suara saya yang pas-pasan, yang nggak cocok untuk jadi WL. Takutnya nanti nggak bisa naikkan iman dalam penyembahan hadirat Tuhan. Tapi sekarang saya lakukan pokoknya untuk memuliakan Tuhan, itu aja. Saya mau memuliakan Tuhan. Teman-teman di sana bilang, yes, pokoknya semua untuk kemuliaan Tuhan deh. Nah, saat kesaksian dari teman-teman persekutuan doa itu, baru saya kaget dan kagum atas rencana Tuhan yang sesungguhnya. Di kesaksian itu ada teman saya bilang, dia sangat terberkati, tersentuh, dan tersadar dari kata-kata dalam lagu-lagu pujian yang dibawakan bersama hari itu. Dia bilang, jujur semalam dia sudah merasakan putus asa dengan masalah yang dia hadapi terus-menerus tanpa berhenti, rasanya kok bertubi-tubi. Tapi dari lagu pujian yang dipilih, dia sampai nangis jadi tersadar kalau Tuhan mau selamatkan dia dari masalah-masalah yang ada. Di situ saya benar-benar kaget, karena saya nggak terpikir lagu-lagu pujian yang saya pilih siapkan semalam bisa sentuh dan selamatkan jiwa teman saya. Secara manusia saya malah berpikir untuk memberi kekuatan dan penghiburan bagi teman saya yang baru ditinggal papanya. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya dapat ayat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah untuk pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu,
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di sini saya dalam perjalanan iman saya makin mau nuruti saja apa kehendak Bapa. Saya mau tubuh saya menjadi ibadah yang sejati. Yang awalnya saya mikir hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut saya pikirkan, seperti mempersiapkan lagu-lagu apa yang cocok untuk persekutuan doa supaya bisa ngangkat iman teman-teman dalam hadirat Tuhan, atau lagu apa yang cocok untuk penghiburan teman saya yang ditinggal papanya. Ternyata Tuhan mau tunjukkan, bukan karena suara pas-pasan saya dipakai. Tuhan mau tunjukkan kuasai diri saya, karena dengan caranya yang ajaib, justru melalui lirik lagu yang kebetulan saya pilih itu yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan dan menguatkan teman saya lainnya yang hampir putus asa, yang saya tidak terpikir sebelumnya kalau dia tidak bersaksi. Kiranya kita semua mendapat perkenanan Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. El Shaddai. Amin.